Halo mahasiswa Psikologi UGM, bertemu kembali dengan saya Satwika di kuliah Biologi Psikologi 1. Materi pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai neuron, khususnya mengenai impuls saraf. Nah, coba bayangkan tanganmu menyentuh wajan yang panas. Reaksi apa yang sekiranya akan kamu lakukan? Pasti kamu akan refleks menarik tanganmu kan dengan cepat. Kamu mungkin akan meniup-niup atau membasahi bagian tangan itu dengan air. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana mekanisme dari, refleks tersebut? Bagaimana rasa panas itu dikirimkan dari tangan ke otak kalian, sehingga kalian bisa menyadari tangan kita itu terkena, atau terpapar panas oleh wajan. Lalu kita akan segera menarik tangan supaya terhindar, dari panas, yang lebih lanjut, gitu. Nah, apa yang terjadi jika informasi rasa panas itu tidak sampai di otak kita? Pasti tangan kita akan melepuh dan, akan sangat parah, begitu. Nah, tentunya informasi, tentang rasa panas itu dikirim oleh akson-akson, sel saraf sensorik yang ada di tangan kita menuju otak kita, sehingga, kita bisa merasakan, panas gitu ya. Heeh, akan tetapi bagaimana akson tersebut mengirimkan informasi tentang rasa panas itu? Mmm, Masing-masing akson dalam neuron itu akan meregenerasi impuls yang, ditransmisikan atau dikirimkan. Bayangkan akson di neuron kita itu seperti sederetan orang yang berpegangan tangan, gitu ya. Nah, orang pertama itu akan meremas tangan orang kedua akan meremas tangan orang ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Nah, impuls yang, eee, impuls informasi yang diteruskan oleh neuron itu dianalogikan seperti itu, gitu ya. Jadi akan diteruskan sepanjang deretan orang yang saling meremas tangan tersebut. Kuatnya impuls itu tidak akan berkurang ya, karena masing-masing orang akan memperbaharui, kuatnya remasan tangan tersebut. Kira-kira begitu ilustrasi, bagaimana akson mentransmisikan impuls, sehingga kuatnya informasi yang dikirimkan tidak akan berkurang sampai ke tujuannya. Pada video sebelumnya kita belajar mengenai komponen dasar saraf, yaitu neuron dan glia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sel-sel saraf itu saling mengirimkan informasi, sehingga kita bisa, mengalami proses mental, seperti merasakan atau mempersepsi rasa panas. Nah, dalam pembahasan ini kita akan menilik, mekanisme-mekanisme tersebut. Yang pertama adalah, mekanisme yang namanya potensial istirahat neuron, kemudian potensial aksi, kemudian perambatan potensial aksi atau propagation of the action potential, juga myelin sheath dan saltatory conduction, dan, informasi tambahan mengenai apa sih neuron lokal tersebut. Baik, informasi, itu dapat diterima dan diteruskan oleh neuron karena adanya perubahan kondisi potensial istirahat atau the resting potential. Maka dari itu pertama-tama kita, mari mempelajari apa sih itu potensial istirahat. Jadi seluruh tubuh neuron, yang ada di saraf kita itu terselubungi oleh membran ya. Membrannya seperti ini, kira-kira ilustrasinya setebal 8 nanometer, yakni sekitar 1/10.000 dari satu lembar rambut manusia. Bisa terbayang, betapa kecilnya gitu ya, betapa tipisnya. Membran ini terdiri dari 2 layer, fosfolipid, molekul fosfolipid, terdapat 2 layer ya, yang terdiri dari rantai asam lemah dan grup fosfat. Nah, dalam fosfolipid molecules ini juga ditempeli oleh molekul protein silinder yang berbentuk seperti silinder ya ini. Inilah, protein silinder ini yang, membuat zat-zat kimia itu bisa keluar masuk, membran tersebut, ya. Nah, saat istirahat, membran ini bertugas mengatur yang namanya electrical gradient atau polarisasi, yakni perbedaan charge elektrik antara daerah luar dan daerah dalam sel. Nah, potensial elektrik di dalam membran itu biasanya negatif jika dibandingkan dengan luar sel. Jadi di dalam membran itu dijaga terus, supaya lebih, negatif gitu ya, oleh si membran tersebut.
Perbedaan voltase antara luar dan dalam sel inilah disebut resting potential atau potensial istirahat. Nah, bagaimana sih peneliti bisa mengukur potensial istirahat ini? Kenapa bisa tahu sedetail itu gitu ya? Nah, peneliti itu memasukkan elektroda yang sangat tipis ke dalam tubuh sel dan disambungkan dengan voltmeter sehingga kita bisa tahu kalau potensial istirahat di dalam neuron itu negatif dan besarnya kira-kira minus 70 milivolt. Nah, saat potensial istirahat, kita tahu bahwa terus dijaga supaya neuron itu di dalamnya itu bersifat lebih negatif jika dibandingkan di luar neuron. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pastinya membran di dalam di dalam membran neuron itu terdapat lebih banyak protein yang bercharge negatif ya. Dan membran akan selalu berusaha mengembalikan kondisi ke dalam potensial istirahat supaya lebih negatif di dalam, supaya lebih banyak protein negatif di dalamnya dengan mekanisme sodium potasium pump ini ya. Jadi membran itu bersifat selective permeable, artinya ada unsur kimia yang bisa lewat dan ada yang enggak, ada yang tidak ya. Jadi zat yang dapat lewat dengan bebas itu biasanya adalah oksigen, karbon dioksida, urea dan air. Sedangkan ion penting lain seperti sodium, potasium, klorida, kalsium itu harus melewati channel atau gerbang membran untuk bisa keluar masuk neuron. Ya, masih ingat tadi yang yang bentuknya seperti silinder, ya, ini bisa dilihat channel atau gerbang dalam membran adalah seperti ini. Nah, ketika membran sedang dalam keadaan istirahat, channel sodium dan potasium tertutup. Ya, jadi tidak ada sodium yang bisa lewat sama sekali dan hanya sedikit sekali potasium yang bisa lewat. Nah, ketika ada stimulasi, ada rangsangan, ya, channel ini kemudian bisa terbuka dan membiarkan sodium dan potasium masuk. Nah, stimulasi tersebut ya kemudian akan menimbulkan potensial aksi. Nah, dengan adanya sodium potasium pump ini kemudian akan membantu bagaimana si membran tersebut selalu kembali dalam keadaan istirahat. Nah, kita lihat lebih dekat sodium dan potasium pump ini seperti apa sih mekanismenya begitu ya. Seperti namanya, sodium dan potasium pump ini tugasnya memompa sodium dan potasium keluar masuk membran, namun dengan arah yang berbeda. Jadi kalau sodium keluar sel, potasium masuk ke dalam sel, gitu ya. Mari kita lihat ini adalah channel atau gerbangnya, ya. Dia berupa transmembran atau berupa protein kompleks, ya. Jadi Na+ itu adalah sodium dan K+ adalah potasium. Jadi sodium potasium ini adalah active transport, artinya dia membutuhkan energi untuk menjalankan tugasnya. Jadi untuk menjalankan tugasnya ini, sodium potasium membutuhkan ATP atau adenosine trifosfat sebagai energi untuk mengubah gradien konsentrasi ion. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Yang pertama, jadi channelnya terbuka terlebih dahulu ya di bagian dalam sel, sehingga sodium sebanyak 3 molekul ini akan masuk ke dalam gerbang atau channel dan kemudian akan melekat di dalam channel tersebut ya. Jadi bagaimana kemudian bisa melekat karena ada hidrolisis ATP atau adenosine trifosfat ini berhidrolisis menjadi ADP atau adenosine trifosfat dan fosfat ya. Nah, kemudian si fosfatnya ini akan melekat ke dalam channel atau yang berupa protein integral ini, dia akan melekat, ya, menempel sehingga terjadi proses porporilisasi. Maka karena proses porporilisasi tersebut, channelnya ini akan bisa membuka keluar. Ketika membuka keluar, tentu saja si sodium akan keluar juga ya. Dia bosan di dalam, dia akan keluar sebanyak 3 molekul. Nah, ketika sodium keluar, maka ada 2 molekul potasium yang akan masuk dan melekat ke gerbang atau channel tersebut. Nah, ketika si potasium itu melekat, maka fosfatnya itu akan lepas, ya, akan lepas. Kemudian yang membuat gerbang itu akan membuka ke dalam, ya, sehingga potasium bisa masuk ke dalam sel.
Ketika ini selesai, maka akan kembali lagi ke mekanisme yang pertama tadi. Ya. Nah, hasil dari sodium dan potasium pump ini adalah ion sodiumnya akan lebih banyak 10 kali di luar daripada di dalam membran. Ya. Jadi karena ion sodium lebih banyak di luar, plusnya lebih banyak di luar, maka pasti di dalam akan lebih negatif. Maka dari itu karena charge di dalam sel lebih negatif, kondisi kembali ke potensial istirahat. Baik. Nah, tubuh itu sebenarnya mengeluarkan banyak energi untuk melakukan sodium potasium pump ini ya, sehingga dia bisa mempertahankan potensial istirahat. Kenapa kok butuh banyak energi tapi mekanisme ini terus saja terjadi? Karena potensial istirahat ini penting untuk mempersiapkan neuron untuk bisa merespon dengan cepat. Jadi eksitasi neuron itu bisa membuka channel yang membuat sodium masuk ke dalam sel secara cepat. Karena sebelumnya membran telah bekerja untuk mempertahankan konsentrasi gradien sodium di potensial istirahat tersebut, sehingga sel itu siap merespon stimulus dengan cepat, gitu ya. Jadi bayangkanlah potensial istirahat ini seperti busur dan anak panah. Jadi pemanah yang menarik busur terlebih dahulu, dia akan siap menembak tuh pada saat yang tepat. Nah, maka akan lebih cepat menembakkan anak panahnya daripada yang tidak bersiap-siap terlebih dahulu dengan potensial istirahat itu. Baik, ketika ada stimulus ya, ketika tadi potensial istirahat tidak ada stimulus ya, ketika ada stimulus misalnya rangsangan gitu ya, rangsangan pada let's say neuron di mata kita sehingga kita bisa melihat, itu karena ada yang namanya potensial aksi atau the action potential. Ya, ketika ada stimulus, ada cahaya gitu ya, maka rangsangan listrik terhadap membran itu akan terjadi. Ya, karena channel sodium itu terbuka dan ion sodium yang bersifat positif itu masuk ke dalam sel, sehingga terjadi depolarisasi atau berkurangnya charge negatif di dalam sel. Ingat tadi kondisi istirahat di dalam sel itu lebih negatif, ya. Ketika ada rangsangan, ada stimulus, gerbang atau channel sodiumnya itu terbuka sehingga channel sodium bisa masuk ke dalam sel, sehingga charge negatif dalam sel itu akan berkurang. Itu yang disebut depolarisasi, dan di dalam sel itu jadi lebih positif. Ya, jadi jika rangsangan itu kuat, maka depolarisasi membran akan mencapai titik tertentu, ya, atau threshold atau ambang, ya, ambang bahasa Indonesianya. Saat ambang ini terjadi, maka proses depolarisasi berlanjut dan tidak dapat diubah. Artinya terjadi terus, dan ion sodium itu mengalir ke dalam sel melalui membran dengan cepat dan banyak. Hal ini kemudian menyebabkan potensial membran itu naik hingga plus 40 milivolt. Keadaannya positif ya, sangat positif. Nah, kejadian inilah kemudian disebut potensial aksi. Setelah puncak potensial aksi, membran itu akan kembali pada level polarisasi semula ya. Saat puncak maka akan kembali lagi, dia akan menuju potensial istirahat lagi. Karena kekurangan banyak ion potasium. Baik. Nah, perlu diingat bahwa depolarisasi yang mencapai ambang itu kan akan memproduksi potensial aksi. Nah, pada neuron, potensial aksi ini cenderung sama amplitudo atau intensitas dan kecepatannya. Jadi dia menggunakan all or none law, di mana amplitudo dan kecepatan potensial aksi ini tergantung pada intensitas stimulusnya, ya, intensitas stimulus yang menginisiasinya ya. Jika nilai ambang sudah terjadi, peningkatan waktu dan amplitudo potensial aksi ini akan selalu sama, ya, atau all law-nya. Nah, tidak peduli intensitas dari rangsangan tersebut, gitu ya. Nah, all or none law ini membatasi bagaimana akson itu bisa mengirim pesan. Jadi untuk membedakan stimulus yang kuat dan lemah, akson ini tidak bisa mengirimkan potensial aksi yang lebih besar atau lebih cepat, ya, semuanya sama gitu. Namun ditentukan perubahannya oleh waktu, ya. Jadi apa namanya? Misalnya akson dalam indera pencecap kita itu bisa menampilkan ritme respon yang
berbeda antara rasa manis dan rasa pahit, sehingga kita bisa membedakannya, gitu ya. Nah, peristiwa kimiawi di balik potensial aksi ini mungkin terlihat cukup rumit, ya. Namun Anda sebenarnya cukup mengingat beberapa prinsip ini, ya. Jadi awalnya sodium itu banyak terdapat di luar neuron, ya, dan potasium banyak di dalam neuron. Oke, karena charge dalam neuron itu lebih negatif, karena sodium itu lebih positif, ya. Nah, ketika membran terdepolarisasi, gerbang sodium dan potasium itu terbuka, kan, sehingga ada sodium yang masuk ke dalam sel dan membuat dia charge-nya lebih positif, ya, hingga melewati 0, ya kan? Hingga dia bisa melewati 0, charge-nya menjadi positif, bahkan plus sampai puncak ambangnya itu misalnya jadi plus mendekati 40 gitu kan. Nah, pada ambang atau puncak potensial aksi, sodium itu lebih banyak di luar neuron, ya, yang membuat gerbang atau channel sodium itu kemudian tertutup. Sedangkan channel potasium tetap terbuka meski channel sodium tertutup, ya. Jadi mekanisme seperti itu, sehingga akan terjadi hiperpolarisasi secara sementara. Untuk kemudian gambar ini memperlihatkan perjalanan ion sepanjang potensial aksi, ya. Pada akhir proses itu membran itu kembali kepada potensial istirahat, ya. Namun di dalam neuron masih terdapat lebih banyak sodium daripada potasiumnya. Nah, kemudian pada akhirnya sodium dan sodium potasium PAM itu akan mengembalikan distribusi awal ion-ion, ya, untuk kembali polarisasinya kembali kepada semula, namun hal ini membutuhkan waktu. Nah, ketika membran mendapat rangsangan stimulus kemudian mencapai nilai ambang tersebut, ya, dan timbul potensial aksi, ion-ion positif ini mengalir dari satu akson ke akson yang ke area-area lain gitu ya. Dia akan merambat gitu. Jadi ini yang namanya perambatan potensial aksi adalah seperti itu. Dia sifatnya merambat. Potensial aksi itu sifatnya merambat. Maka sel tersebut kemudian juga merangsang daerah sekitarnya, ya, untuk mencapai nilai ambang juga, ya. Hal ini menunjukkan perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi dalam itu akan terjadi di dalam sel-sel di dalam neuron. Dan membran ini kemudian meregenerasi potensial aksi melewati sepanjang akson, ya, seperti ilustrasi yang sudah saya kemukakan di depan tentang sederetan orang yang saling meremas tangan tadi. Nah, perambatan ini menjaga agar potensial aksi besarnya sama sepanjang akson, jadi tidak melemah, ya. Nah, setelah perambatan aksi ini terjadi, maka dan semuanya mencapai puncaknya, maka sel akan masuk ke periode refraktori. Nah, sesaat setelah puncak potensial aksi, potensial elektrik tetap di puncak, ya. Tapi kenapa sih sel tidak memproduksi potensial aksi lagi? Mengapa? Nah, Pak, jawabannya adalah karena si sel ini masuk ke periode refraktori, di mana channel dan channel sodium itu tertutup, ya. Karena itu sel berada menolak untuk mulai potensial aksi lagi, ya. Ada mekanisme yang kemudian channelnya tertutup. Nah, setelah beberapa saat atau relatif refractory period, maka stimulus dapat memulai potensial aksi lagi gitu. Jadi saat absolut, saat sama sekali tidak bisa memulai potensial aksi itu adalah periodenya 1 milisecond. Dan relatif refractory period waktunya sekitar 2 sampai 4 milisecond berikutnya. Analoginya seperti ini, ketika Anda mengguyur toilet, maka yang pertama guyurannya akan sangat keras gitu ya. Namun ketika Anda mencoba mengguyur lagi, Anda tidak bisa karena airnya habis kan. Maka inilah yang disebut absolute refractory period, butuh kesempatan untuk mengisi air lagi gitu. Nah, ketika menunggu sebentar, Anda bisa mengguyur, tapi jumlah air yang keluar tidak sebanyak sebelumnya karena masih dalam proses mengisi begitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut relatif refractory period-nya. Nah, di dalam pengiriman informasi di neuron ini, Anda pasti masih ingat komponen neuron yang berupa myelin sheath atau selubung myelin. Nah, selubung ini menjaga agar kode elektrik informasi itu tidak bocor ya sepanjang akson, masih ingat ya. Nah, pada akson yang terselubungi myelin,
Potensial aksi ini hanya terjadi di nodes-nodes-nya saja. Jadi dia melompat gitu ya, jumping antara nodes ke nodes. Potensial aksinya itu disebut saltatory conduction. Keadaan inilah yang membuat transmisi impuls itu terjadi lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit energi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah informasi tambahan mengenai adanya neuron lokal. Neuron lokal ini adalah neuron yang tidak mempunyai akson, yang mengirimkan informasi pada neuron-neuron terdekatnya ya. Jadi dia tidak punya akson, maka disebut neuron lokal. Neuron lokal ini cenderung lebih sulit dipelajari karena kita tidak bisa memasukkan elektroda ke dalamnya karena akan rusak gitu ya, karena sangat tipis. Sehingga sedikit penelitian yang bisa dilakukan di neuron-neuron lokal sehingga terdapat bias karena sedikitnya penelitian yang bisa dilakukan. Nah, bias ini kemudian bisa menjurus ke miskonsepsi. Jadi beberapa tahun lalu neuroscientist menganggap neuron lokal ini neuron yang tidak matang atau underdeveloped, tidak berkembang gitu ya. Nah, hal ini kemudian menjurus pada miskonsepsi tentang pemahaman kita hanya menggunakan 10% dari otak kita. Nah, dan orang-orang mulai mereproduksi kembali atau mengquote pernyataan ini sejak tahun 1900-an dan menjadi sangat famous gitu ya. Namun minim pembuktian sebenarnya. Nah, apa sih arti dari pernyataan tersebut? Masa sih kita cuma menggunakan 10% dan kita kehilangan 90% fungsi otak kita dan kita tetap bisa berperilaku normal gitu? Saya rasa tidak, karena kerusakan sedikit saja di otak itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan ya. Kenyataannya kita itu menggunakan otak kita meski itu penggunaannya optimal atau tidak optimal. Nah, demikian penjelasan materi mengenai impuls saraf dalam video kali ini. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya.